Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan meneruskan lagi pembahasan bagian unit 3, di mana unit 3 di bab 2 ini yaitu tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah materi pembelajaran pendidikan Pancasila kelas 10 SMA sederajat. Baik, ada bagian peta konsep di mana peta konsep materi bab 2 itu secara keseluruhan dibagi menjadi 7 unit. Nah, unit yang pertama yaitu pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari, sudah Bapak bahas pada video sebelumnya. Yang kedua yaitu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari, ini pun sudah dibahas. Nah, untuk sekarang yaitu unit 3, hubungan erat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun unit keempat sampai ke unit ke-7 insya Allah nanti akan dibuatkan menjadi beberapa video. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu peserta didik mampu melihat dan memahami hubungan apa? Hubungan antara Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Paling tidak meliputi 3 ya tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oke, yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia. Posisinya menjadi sumber hukum di Indonesia. Dan yang ketiga tujuan pembelajaran kita yaitu contoh hubungan erat antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terlihat di alinea keempat ya. Alinea keempat yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, posisi Pancasila yaitu 5 sila Pancasila dituliskan dalam tinta abadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kelima sila tersebut itu digali dari nilai-nilai dan tradisi yang berkembang selama berabad-abad di negeri ini. Sekali lagi, jadi kelima sila, nilai dari kelima sila tersebut itu dari mana? Yaitu digali dari nilai-nilai tradisi yang berkembang di negara kita gitu ya, khususnya yang berabad-abad lalu ya. Nah, nilai-nilai dan tradisi yang baik dirumuskan oleh para pendiri bangsa yaitu the founding father kita dalam 5 sila. Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan cita-cita berbangsa dan juga bernegara Indonesia Raya. Maka oleh karena itu Pancasila menjadi segala sumber hukum negara. Oke, yang selanjutnya Pancasila sebagai ideologi falsafah dan juga sumber segala sumber hukum, dan yang ketiga yaitu payung keragaman. Nah, Pancasila ya sejarah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Setelah sila pertama Pancasila berubah ya, maka selanjutnya kearifan para pendiri bangsa turut mengubah 2 hal, yaitu kata muqaddimah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berubah menjadi pembukaan. Sekali lagi, jadi dalam sejarah yaitu memberikan pelajaran bagi kita semua, terutama yaitu adanya perubahan sila pertama. Nah, sila pertama itu masih ingat perubahannya apa? Jadi sila pertama itu yang dirubah menjalankan syariat Islam ya. Nah, akan tetapi syariat Islamnya itu bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti menjadi berketuhanan yang Maha Esa. Itu perubahan pada sila yang pertama. Sementara kearifan para pendiri bangsa turut mengubah 2 kata muqaddimah menjadi kata pembukaan. Nah, dalam ketentuan pasal 6 ayat 1 yang semula menetapkan presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam, disepakati syarat beragama Islam tidak dimasukkan dalam pasal tersebut. Untuk Indonesia Raya, maka kita juga Indonesia dalam kebinekaan, dan terasa Pancasila menjadi falsafah yang melandasi kelangsungan bangsa dan negara.
Maka karena para pendiri bangsa dan kita dapat membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kenyataan atau dalam aplikasi penerapan kita kehidupan sehari-hari. Nah, adapun Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara, yaitu Pancasila sebagai landasan. Landasan apa? Landasan dalam pelaksanaan cita-cita dan juga tujuan berbangsa dan bernegara. Jadi di sini Pancasila itu merupakan dasar atau landasan dalam bertindak atau mewujudkan cita-cita tujuan bangsa kita ini. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai segala sumber hukum. Sumber segala sumber hukum. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh. Nah, tidak boleh apa? Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya semua aturan ya, perundang-undangan itu tidak boleh melenceng atau tidak boleh keluar dari nilai-nilai sila yang Pancasila yang 5 itu. Sedangkan yang selanjutnya yaitu payung keragaman. Nah, Pancasila adalah titik temu atas keragaman warga negara Indonesia. Contohnya apa titik temu? Yaitu pada sila pertama bahwasanya sebelum dirubah itu kan bunyinya menjalankan berketuhanan dengan menjalankan syariat Islam, itu dirubah menjadi berketuhanan yang Maha Esa. Kalau misalkan berketuhanan dengan menjalankan syariat Islam, berarti otomatis orang Indonesia adalah muslim semua. Akan tetapi di sini Pancasila itu sebagai payung keragaman, di mana payung keragaman itu adalah Pancasila merupakan titik temu atas keragaman warga negara Indonesia. Bahwasanya tadi sila pertama itu agama yang ada di Indonesia itu bukan hanya agama Islam saja, itu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu Pancasila menjadi segala sumber hukum negara. Nah, penempatan Pancasila sebagai segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Maka berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ini tadi ya, bahwasanya setiap materi yang ada di dalam semua peraturan perundang-undangan itu tidak boleh keluar atau tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila atau terkandung dalam Pancasila. Yang selanjutnya, Pancasila itu merupakan titik temu, di mana titik temu itu adalah titik temu semua warga negara Indonesia. Ia menjadi titik temu yang dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia ya. Ini merupakan contohnya titik temu keragaman bangsa Indonesia ya. Lalu Pancasila juga dapat menjadi asas tunggal dalam tatanan struktur dan kultur bangsa dan negara Indonesia. Maka oleh karena itu persatuan Indonesia harus menghindarkan dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut itu menjadi sebuah konflik. Akan tetapi bangsa dan negara Indonesia itu, persatuan Indonesia itu harus menghadirkan apa? Menghadirkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Negara harus hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasar kepada kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, yang selanjutnya yaitu di bawah Pancasila adalah undang-undang. Jadi setelah urutan Pancasila, lalu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan juga bernegara. Maka oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak bisa diamandemen seperti halnya batang tubuh dan juga penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi bahwasanya pembukaan ini tidak boleh diamandemen, artinya tidak boleh dirubah ya. Tidak boleh dirubah seperti halnya kalau batang tubuh sama penjelasan itu bisa dirubah, sementara pembukaan ini tidak bisa diamandemen atau tidak bisa dirubah. Nah, kenapa tidak bisa dirubah? Karena itu akan sama saja dengan membuat negara baru ya. Membuat negara baru. Artinya tidak boleh dirubah.
dari pembukaan tersebut ya, atau tidak boleh diamandemen ya, seperti itu, atau menghancurkan sebuah negara seperti itu. Nah, kalau batang tubuh sama penjelasan itu boleh dirubah ya. Nah, lalu hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semuanya itu mendasarkan kepada apa? Kepada sila Pancasila yang kelima itu ya. Oke, yang selanjutnya kita dapat menunjukkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk menggambarkan pasal-pasal yang dirumuskan terkait erat dengan 5 Pancasila atau berkaitan dengan 5 sila Pancasila yang terekam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu salah satunya adalah pasal 29. Di mana pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini merupakan salah satu terjemahan ya, juga sekaligus sebagai upaya pelaksanaan dari sila pertama ya. Sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, karena pasal 29 ini adalah berkaitan dengan agama ya. Sementara itu pada pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 erat kaitannya dengan usaha pelaksanaan sila berapa ini? Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti sila 2 ya. Baik, untuk pertemuan kita dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.